Di atas kabut abu-abu, Miss Justice baru saja mengajukan penawaran untuk memesan barang mistik terlebih dahulu. Alger tertegun sejenak sebelum dia menyadari peluang di depannya. Memesan duluan? Alger membatin. Ini kesempatan bagus. Karakteristik Beyonder dari The World bisa langsung kujual padanya tanpa harus lewat artisan lagi. Aku bisa ambil untung dari kedua pihak dan modal yang perlu kukeluarkan cuma biaya pembuatan keartisan. Setelah menimbang cepat pro dan kontranya, Alger langsung mengambil keputusan. Tidak masalah, aku akan membereskan masalah ini, ucap Alger tenang. Namun di dalam hatinya, Alger tetap takjub melihat cara Audrey memperlakukan uang. Bertahun-tahun aku berlayar, aku belum pernah bertemu orang kaya yang benar-benar tidak peduli pada uang seperti dia. Apakah situasi keuangannya memang seluar biasa itu? Di ujung meja, Kleng yang bertindak sebagai The Fool sebenarnya tidak kalah terkejut. Audrey kaya sekali, keluh Klein dalam hati. Rasanya aku ingin menyuruhnya segera membayar utang 2.000 pound kepada pemujaku sekarang juga. Tapi karena aku sudah setuju dia menundanya sampai Februari, aku harus diam demi menjaga citraku sebagai The Fool. Setelah urusan itu selesai, Alger mengajukan pertanyaan baru kepada anggota klub. Hadirin sekalian, siapa di antara kalian yang memiliki cara atau benda untuk membuat semua orang di kapal tidur pada waktu yang sama? Alger butuh metode itu agar dia bisa meninggalkan kapalnya untuk berburu monster tanpa dicurigai oleh para awak kapal. Mendengar permintaan itu, Klein kembali menimbang kemampuannya. Membuat satu kapal tidur, botol racun biologis efeknya terlalu berbahaya. Jiwa nightmare di Creeping Hunger bisa membuat orang tidur, tapi batasnya cuma 10 orang. Sudahlah, lebih baik aku tidak membiarkan The World berbicara. Melihat anggota lain menggelengkan kepala, Emlyn sang vampir akhirnya angkat bicara. Aku dapat membantumu bertanya. Mungkin ras sanguin kami memiliki benda mistis dengan efek serupa. Alger mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia selalu bilang kami sanguin. Bagus, info ini bisa kumanfaatkan nanti. Aku harus merepotkanmu, Mr. Moon, jawab Alger. Melihat sesi transaksi hampir selesai, Klein mengendalikan bonekanya, The World, untuk berbicara kepada Alger. Mr. Hanged Man, aku menemukan orang Bailen yang kau cari. Alger tersentak. Bailen yang terlibat pelarian budak itu? Di mana dia? Dia ada di Backlund, jawab The World dengan suara serak. Kulit coklat kemerahan, keturunan benua selatan, dan gigi ketiga di kirinya palsu. Aku melihatnya bertemu dengan anggota MI9 yang setia kepada keluarga kerajaan. Aku tidak tahu wajah aslinya karena dia memakai masker. Alger langsung terdiam dan menghubungkan informasi ini dengan pertanyaan Audrey sebelumnya tentang Pangeran Edesak. Anggota MI9 yang setia pada keluarga kerajaan? Jangan-jangan kasus hilangnya budak dan konspirasi di Backlund ini saling berhubungan dan melibatkan orang dalam istana? Alger membatin serius. Kau benar-benar punya koneksi yang luas, Mr. World. Uang tunai 100 pound akan kubayar besok, ucap Alger. Sebelum pertemuan berakhir, Audrey mengangkat tangannya sedikit ke arah ujung meja. Yang terhormat Mr. Fool, aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Klein mengangguk, lalu memunculkan dinding kabut tebal untuk mengisolasi indera anggota lainnya agar tidak bisa mendengar. Aku mendapat informasi dari Psychology Alchemists, bisik Audrey. Organisasi mereka ternyata didirikan setelah menggali reruntuhan Hermes, tokoh yang menciptakan bahasa Hermes kuno. Mendengar nama itu, Klein tertegun sejenak di balik kabutnya. Dia kemudian memberikan peringatan penting dengan suara tenang. Hermes adalah anggota dari Twilight Hermit Order. Jawaban itu seketika membuat Audrey terkejut dan waspada. Twilight Hermit Order? Organisasi rahasia itu? Untung saja aku bergabung dengan klub tarot dan dilindungi Mr. Fool. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu bahaya apa yang mengintai di kelompokku sendiri. Audrey membatin penuh rasa syukur, lalu membungkuk hormat. Dinding kabut di sekitar mereka pun menghilang, dan pertemuan tarot gathering hari itu resmi berakhir. Setelah percakapan berikutnya, Derek tiba-tiba mengajukan pertanyaan baru. Yang terhormat Mr. Fool, isyarat tangan seperti apa yang biasanya kami gunakan saat ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda? Isyarat tangan? Klein sejenak bingung di balik kabutnya. Aduh, tidak pernah terpikir olehku membuat gerakan seperti gereja Dewi atau gereja Storms. Ini mungkin ujian terakhir bagi identitas dewa palsuku. Klein mencerca dirinya sendiri dalam hati.
Melihat Mr. Full hanya tersenyum tanpa sepatah kata pun, Audrey mengira sang dewa sedang menunggu ide dari mereka. Matanya langsung berbinar. Semuanya, haruskah kita merancang isyarat rahasia untuk menunjukkan identitas kita? Kita memerlukan serangkaian sinyal unik untuk mengidentifikasi teman dan musuh di dunia nyata. Namun sebelum Klein sempat mengendalikan bonekanya untuk menjawab, Alger langsung memotong pembicaraan dengan tegas. Tidak, Miss Justice. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Kekuatan terbesar klub tarot adalah kita tidak saling mengenal. Jika salah satu dari kita tertangkap, musuh bisa menggunakan kode itu untuk memancing kita semua keluar. Apakah kau begitu ingin memamerkan identitasmu? Audrey terdiam dan langsung tergagap, tapi setelah berdiskusi singkat, mereka sepakat untuk hanya membuat isyarat sementara yang bisa berubah sewaktu-waktu atau langsung berdoa kepada Mr. Full jika situasi mendesak. Mendengar perdebatan itu, Derek tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan merasa sangat kagum. Luar biasa. Jadi itu alasan Mr. Full tidak pernah membuat isyarat tangan. Derek membatin penuh hormat. Maaf, aku menanyakan pertanyaan bodoh. Mr. Full sengaja tidak menyebutkan isyarat apapun karena dia khawatir kita akan mengekspos diri kita sendiri di dunia nyata. Derek segera melihat ke ujung meja dengan mata berbinar. Keinginan Anda mengarahkan jalan kami. Padahal aku baru saja memikirkan gerakan tangan yang keren dari kehidupan masa laluku. Klein terkekeh geli di dalam hati. Namun dengan suara agungnya dia menjawab tenang, itu benar. Mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini. Cahaya merah tua segera muncul di depan matanya, dan Emlyn White tersentak kembali ke dunia nyata. Dia mendapati dirinya sudah terduduk di kamarnya, dikelilingi oleh koleksi boneka kesayangannya. Fiu, akhirnya selesai. Emlyn menghela napas lega mengingat tarot gathering pertamanya. Ternyata anggota lainnya tidak sekuat yang kukira. Lelucon yang luar biasa, awalnya kubikir The Sun adalah demigod hebat. Ternyata dia cuma sequence 8 kekanak-kanakan yang baru mau naik ke sequence Touch. Emlyn mulai menganalisis semua anggota satu persatu di dalam benaknya. Miss Justice dari Backlund jelas sangat kaya. Mungkin putri seorang bangsawan. Miss Magician terdiam menatapku. Dia pasti mengagumi ras sanguin yang agung ini. Dan Mr. Hangman adalah pria dewasa yang tahu banyak hal. Namun ingatan Emlyn tertuju pada satu sosok yang paling dia benci. Tetapi The World, orang itu sangat menjijikkan. Suaranya serak seperti ada dahak di tenggorokannya. Rasanya kotor bahkan untuk meminum darah orang seperti itu. Tapi harus kuakui, dia hebat karena bisa menyediakan karakteristik Beyonder dengan mudah. Secara keseluruhan, Emlyn merasa klub tarot ini misterius. Terutama Mr. Full yang tampaknya hanya tertarik pada buku harian Roselle, namun mampu memberikan keajaiban tingkat tinggi bagi anggotanya. Di istana kuno di atas kabut, Klein duduk sendirian sambil memijat pelipisnya. Sebuah lencana kecil seukuran bola mata terbang dari tumpukan barang dan mendarat di depannya. Itu adalah barang yang diambil dari mayat Lanefus bertuliskan Hermes kuno. 4 Januari 1350, jam 8 malam di Lembah Babur. Besok malam adalah waktunya. Klein berpikir keras. Apakah aku harus pergi ke Lembah Babur besok untuk mencoba peruntunganku? Meskipun sekarang aku seorang faceless yang bisa menyamar dengan sempurna, pergi ke tempat yang sama sekali tidak ku ketahui informasinya terlalu berbahaya. Seorang magician tidak pernah tampil tanpa persiapan. Gumam Klein pelan. Dia mengambil koin emas, memegangnya di antara jari-jari, dan mulai meramal risiko menghadiri pertemuan tersebut. Koin dilempar ke udara, lalu jatuh dan berdiri tegak di telapak tangannya. Ramalannya gagal total. Seperti yang diharapkan, Klein tidak terkejut karena memang tidak ada informasi awal sama sekali. Demi keselamatan, Klein memilih untuk mengatasi rasa penasarannya dan memutuskan untuk tidak pergi secara langsung. Keesokan harinya, jam 10:35 pagi. Klein berdiri di kamar hotelnya menghitung setumpuk uang kertas 100 pound yang baru saja dikirimkan oleh Alger melalui ritual pengorbanan. Dompetnya kini penuh dan dia bisa bepergian dengan tenang. Sambil menyimpan dompetnya, Klein memakai sarung tangan kulit manusia, Creeping Hunger, di tangan kirinya. Berkat efek kamuflase magisnya, sarung tangan itu berubah warna menjadi sarung tangan hitam biasa. Dia juga menyiapkan pistol yang sudah diisi peluru pemurni dan pemburu setan,
lalu mengemas bros matahari ke dalam kopernya. Kini, dia bersenjata lengkap. Dengan menaiki kereta, Klein tiba di perusahaan tiket pelabuhan Pritz. Dia berjalan mendekat dan berhenti di depan sebuah papan pengumuman kayu yang agak tua di depan pintu. Mata Klein menyusuri aturan-aturan aneh yang tertulis di sana. Menjaga ketertiban, jangan meludah, dan aturan keempat yang paling mencolok. Jangan buka ikan serigala kalengan di ruangan manapun. Ikan serigala kalengan? Klein mengangkat alisnya dengan heran. Apalagi itu? Lobi perusahaan tiket Pritz Harbor agak luas, dengan 7 loket penjualan tiket. Namun sudah ada sekitar selusin orang yang mengantri di depan masing-masing loket. Klein melirik sekilas dan tidak langsung pergi ke tempat yang paling sepi. Sebaliknya, dia berjalan ke kanan dan mendekati sebuah papan kayu berwarna coklat. Sebelum Klein dapat melihat lebih dekat, seorang anggota staf datang dan menggambar lingkaran merah di kabin kelas 2 dalam satu garis, menandainya dengan tulisan terjual habis. Sangat populer, desa Klein. Tentu saja, pelabuhan Pritz adalah pelabuhan terbesar di kerajaan ini. Banyak sekali orang yang mencari peluang ke benua selatan. Seorang pria paruh baya yang berdiri di samping papan kayu menjawab dengan sikap sombong. Kulitnya berwarna perunggu dan kasar, khas seseorang yang telah terkena angin laut dan matahari selama bertahun-tahun. Pria itu adalah penjaga lobi, seorang pensiunan pelaut angkatan laut kerajaan yang sangat cerewet. Klein pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol santai dengannya demi menggali informasi tentang situasi di laut. Aku baru saja melihat hal-hal yang perlu diperhatikan di pintu dan menemukan bahwa ikan serigala kalengan tidak boleh dibuka di sini. Sejujurnya, aku belum pernah mendengar hal seperti itu, ujar Klein memancing pembicaraan. Ekspresi penjaga itu tiba-tiba menjadi rumit. Dia mencubit hidungnya dengan ngeri. Itu makanan dari pantai timur Veysach. Ikan serigala yang diasamkan dalam garam, tapi masih mempertahankan darah dan baunya. Baunya sangat busuk dan menjijikkan. Tapi menurutku tidak ada orang yang secara khusus memakan makanan kaleng sambil mengantri untuk membeli tiket, bukan? Klein tertawa. Dahulu kala ada orang barbar dari utara yang datang ke sini. Penjaga itu bergidik ngeri. Karena antrean sangat penuh, dia cemas lalu membuka sekalang ikan serigala. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lobi langsung kosong. Bahkan petugas loket pun ikut kabur. Otak orang barbar itu benar-benar lebih buruk daripada babun berambut keriting. Luar biasa, ini adalah senjata biologis versi biasa dari botol racun biologisku. Klein membatin sambil berusaha menahan tawanya. Sebagai seorang profesional, ia sebelumnya telah memperkirakan tanggal mana yang cocok untuk berlayar pada minggu ini. Dan di antara kapal penumpang yang menuju ke Kepulauan Rorstedt, kapal bernama White Agate adalah yang paling cocok untuknya. Apakah kau tahu sesuatu tentang White Agate? Tanya Klein kepada sang penjaga. Penjaga itu segera tersenyum. Sir, matamu bagus. White Agate adalah kapal bertenaga uap yang juga memiliki layar. Kecepatan maksimumnya 16 knot. Kaptennya Allen adalah mantan kapten angkatan Navy yang sangat berpengalaman. Penjaga itu dengan antusias mempromosikan fasilitas kabin kelas satu kapal tersebut, yang ternyata karena sang kapten sering mentraktirnya minum untuk membantu promosi tiket. Klein hanya tersenyum maklum karena tujuannya kali ini adalah menyamar sebagai petualang berdarah dingin bernama German Sparrow. Sir, saran apa yang kau miliki untuk seorang petualang maritim? Tanya Klein sengaja mengubah tatapannya menjadi lebih dingin dan tajam. Petualang? Penjaga itu tanpa sadar meninggikan suaranya. Berdasarkan intuisi spiritualnya, Klein secara naluri menelusuri sebuah garis pandang yang tiba-tiba tertuju padanya. Di tengah kerumunan antrean, dia melihat seorang pria berusia 30-an mengenakan topi hitam. Pria itu memiliki wajah yang kasar dan mata biru pucat yang tajam. Petualang lain, pikir Klein sebelum akhirnya mereka berdua saling memalingkan muka. Penjaga itu kemudian mendekat dan memberikan nasihatnya dengan serius. Kau ingin nasihat yang tulus? Ingat 3 hal ini. Pertama, jangan memprovokasi bajak laut. Kedua, jangan memprovokasi bajak laut. Ketiga, jangan memprovokasi bajak laut. Kecuali kau anggota angkatan laut atau gereja, jangan pernah melawan bajak laut di tengah laut. Klein mengangguk, paham. Terima kasih, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Setelah membeli tiket kelas 2 untuk White Agate, Klein kembali ke hotel untuk bersiap.
Dia melengkapi dirinya dengan pistol yang diisi peluru pemurni, menyembunyikan bros matahari, dan memakai sarung tangan creeping hanger yang dia samarkan menjadi sarung tangan hitam biasa. Ketika hampir jam 8 malam, Klein pergi ke atas kabut abu-abu. Dia memegang lencana dari Lanefus di satu tangan dan menulis kalimat ramalan di kertas. Situasi pertemuan kali ini. Tepat jam 8, dia memejamkan mata dan mulai melafalkan mantra ramalan. Kali ini, karena pertemuan di dunia nyata sedang berlangsung dan dia memiliki media lencana yang tepat, ramalannya berhasil. Segera, Klein memasuki dunia mimpi yang kelabu dan buram. Di dalam penglihatan gaibnya, dia melihat sungai Tusok mengalir dengan tenang, dengan sekitar belasan orang yang diselimuti cahaya tipis yang samar. Namun perhatian Klein langsung tersita oleh salah satu sosok yang ada di sana. Orang itu memiliki rambut hitam dan mata hijau yang sangat tampan. Wajah yang sangat familiar bagi Klein. Leonard Mitchell. Klein tersentak dalam hati, tidak menyangka akan melihat mantan rekan sesama Nighthawk-nya ada di dalam pertemuan rahasia tersebut. Leonard? Klein berpikir sejenak bahwa penglihatannya salah. Namun karena ia sangat akrab dengan mantan rekan setimnya di Tingen Nighthawks tersebut, Klein segera mengonfirmasi lewat ramalan koin emas bahwa sosok berambut hitam dan bermata hijau dalam mimpinya memang benar-benar Leonard Mitchell. Klein berumam dengan curiga, apakah dia penyelidik resmi Gereja Dewi atau dia sedang menyusup secara pribadi demi membalas dendam dalam kegelapan? Tanpa petunjuk tambahan, ramalannya tidak bisa memberi jawaban lebih jauh. Setelah terdiam beberapa saat, Klein tersenyum mencela diri sendiri dan menggambar simbol bulan merah di dadanya. Aku mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga Dewi menjaganya. Klein memutuskan untuk tidak ikut campur lebih dalam untuk saat ini dan berniat mencari tahu lebih banyak tentang pertemuan rahasia tersebut sebelum memutuskan bertindak atau memperingatkan Leonard secara anonim di masa depan. Sementara itu di Backlund, di dalam ruang rahasia bawah tanah Katedral Uap, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung. Ikan Sir Bernard merapikan rambutnya yang halus dan duduk di hadapan Uskup Agung Horamik Hayden bersama para kapten machinery Hive Mind lainnya. Ikan Sir mulai membacakan laporan investigasi mengenai detektif Sherlock Moriarty, yang tak lain adalah identitas samaran Klein di Backlund. Yang mulia, kami memastikan Sherlock Moriarty terlibat, namun dia tampaknya tidak mengetahui rencana Pangeran Edesak sejak awal. Masalah terbesarnya sejauh ini hanyalah dia sering membuat klaim pengeluaran palsu yang curang, lapor Ikan Sir, sedikit cemas karena Sherlock sebenarnya adalah informan mereka yang sering meminta komisi berlebih. Mendengar hal itu, Uskup Agung Horamik justru terkekeh geli. Klaim pengeluaran yang curang. Bagaimanapun, Sherlock Moriarty adalah pahlawan Backlund. Jika dia tidak menghentikan ritual Aurora Order tepat waktu, sebagian besar dari kita tidak akan hidup dan duduk di sini hari ini. Selama dia tetap beriman pada dewa, kita bisa berpura-pura tidak tahu tentang rahasia-rahasia kecilnya. Ikan Sir pun menghela napas lega mendengar kebijakan sang Uskup Agung yang melindungi sang detektif. Sesuai perintah Uskup Agung untuk menggali informasi lebih lanjut, Ikan Sir dengan berat hati mengeluarkan cermin perak kuno Arodes. Dia tahu betul cermin ajaib ini selalu memberikan pertanyaan balasan yang memalukan atau menyiksa jiwa. Dengan gugup, Ikan Sir bertanya, "Yang terhormat Arodes, pertanyaanku adalah, kapan Sherlock Moriarty mengenal Azik Eggers?" Permukaan cermin langsung bersinar dan memunculkan gambar masa lalu saat Sherlock menyelesaikan misi dari MI9 yang mempertemukannya dengan Azik. Setelah Ikan Sir menjawab dengan benar, ia menahan napas, bersiap menerima pertanyaan balasan yang kejam dari Arodes. Namun, di luar dugaan, kata-kata berwarna merah cerah yang muncul di cermin justru berbunyi, "Apakah kau tahu perasaan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati seseorang, tetapi hanya berakhir ditinggalkan tanpa kemajuan apapun?" Ikan Sir melongo. Pertanyaan ini sama sekali tidak kejam, melainkan terasa lemas dan penuh kegalauan, seolah-olah Arodes sendiri baru saja patah hati karena diabaikan oleh seseorang, yang tak lain adalah Klein di atas kabut. Tanpa berpikir panjang, Ikan Sir langsung menjawab, "Ya." Teks di cermin pun memucat dan menyatakan jawabannya benar. Ikan Sir pun selamat dari siksaan mental Arodes kali ini. Keesokan harinya 5 Januari, tepat jam 9 pagi. Dengan syal abu-abu melilit lehernya, Klein tiba di Rose Wharf sambil membawa koper dan tongkat jalannya. Di dermaga itu, kapal White Agate berdiri dengan sangat megah. Kapal bertenaga uap dan layar ini dilengkapi 12 meriam di kedua sisinya demi menghalau ancaman bajak laut
yang merajalela di lautan luas. Di bawah komando Kapten Elan Kag, para pelaut bertubuh gempal berbaris rapi di mulut tangga gang sambil memamerkan pistol dan senapan mereka, memberikan rasa aman yang tinggi bagi para penumpang yang akan menempuh perjalanan selama 9 hari ke depan. Klein berdiri di bawah dermaga, menatap ke atas ke arah dek kapal yang luas. Dia melangkah maju mendekati tangga gantung di atas air laut biru yang bergelombang. Perjalananku yang sesungguhnya telah dimulai, bisik Klein di dalam hati. Dengan identitas barunya sebagai petualang German Sparrow, dia memantapkan langkah menaiki kapal, siap menghadapi misteri baru yang menantinya di lautan luas. Begitu melangkah ke geladak kapal White Agate, Klein merasakan sesosok tubuh bergerak mendekatinya. Melalui sudut matanya, ia melihat pria berusia 30-an yang kemarin ia temui di loket tiket, Cliffs. Seorang pria berwajah kasar namun maskulin dengan mata biru muda yang dingin. "Selamat pagi, kita bertemu lagi," sapa Klein ramah, memegang tongkat jalannya. Cliffs berhenti dan mengangguk pendiam. "Cliffs, mantan petualang, sobat, apakah kau memiliki pekerjaan yang sama?" "German Sparrow," jawab Klein singkat sambil tersenyum tenang. Cliffs menjelaskan bahwa ia telah beralih profesi menjadi pengawal pribadi untuk keluarga seorang pengusaha kaya, yang membawa istri, 2 anak, 3 pelayan, dan 2 pengawal lainnya menuju ibu kota Kepulauan Rorstad. Setelah menunjukkan kelompok majikannya dari kejauhan, Cliffs langsung berbalik pergi. Klein terkekeh dalam hati, memahami gertakan halus sang veteran. "Kau lakukan urusanmu, aku lakukan urusanku, dan jangan saling mengganggu." Klein masuk ke kamarnya yang sempit. Meski tidak memiliki kursi dan toilet pribadi, kamar itu disinari cahaya matahari yang hangat dan disuplai air panas dari mesin uap kapal. Sambil mendengarkan peluit uap yang meraung, menandakan kapal mulai berlayar, Klein duduk di tepi tempat tidur dan merenungkan metode akting ramuan faceless. Kau bisa menyamar menjadi siapapun, tapi pada akhirnya kau adalah dirimu sendiri. Klein mengingat prinsip Marionetistro Sago. Ia menyadari bahwa jika seorang faceless memakai terlalu banyak topeng identitas sosial untuk membodohi dunia, maka saat semua topeng itu dilepas, yang tersisa hanyalah jati diri dan jiwanya yang paling murni. Prinsip pertama, kau bisa menyamar jadi siapapun, tapi tetaplah jadi dirimu sendiri. Prinsip kedua, lakukan penyamaran tingkat dalam yang bisa membodohi kerabat dan masyarakat secara utuh. Simpul Klein mulai menemukan petunjuk awal untuk mencerna ramuannya. Untuk menyegarkan pikiran, Klein keluar menuju geladak. Di sudut yang sepi, ia kembali bertemu dengan Cliffs yang sedang merawat belati, pisau pendek, dan trisulanya. Di laut, senjata api saja tidak cukup. Ketika bajak laut menaiki kapal, kau tidak punya waktu untuk mengisi ulang peluru, kata Cliffs memberi nasihat profesional ala mantan petualang. Jika bajak laut benar-benar naik kapal, kemungkinan besar aku memilih tidak melawan, jawab Klein setengah bercanda, menunjukkan pemahamannya atas aturan tak tertulis di lautan demi keselamatan penumpang. Cliffs menatap Klein sejenak, lalu menyembunyikan belati-belatinya di balik baju dengan sangat terampil. "Sepertinya kau sudah paham aturan laut. Baguslah." Setelah Cliffs pergi, Klein bersandar di pagar kapal, menikmati angin laut dan pemandangan laut biru yang mempesona. Di balik gelombang air, tampak ikan-ikan terbang berwarna putih keperakan melompat indah di udara. Konon, para nelayan menganggap ikan terbang ini sebagai ciptaan sakral dari Lord of Storms. Namun saat Klein mengagumi keindahan alam tersebut, sebuah pemikiran konyol mendadak terlintas di benaknya. Aku penasaran seberapa enak rasa daging ikan terbang ini jika digoreng. Yang terhormat Arodes, pertanyaan keduaku, bagaimana Sherlock Moriarty bisa lolos dari reruntuhan? Ikan Ser bertanya dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Di permukaan cermin perak, gambaran masa lalu kembali berputar. Tampak Sherlock sedang bertarung sengit melawan Mr. E, menembak ke arah altar, lalu kabur ke sungai Tusok sebelum akhirnya menghilang secara misterius dari kejaran musuh. Ikan Ser mengernyit. Paling tidak rekaman ini membuktikan dia lolos karena bantuan pihak luar, mungkin gereja Evernight. Merasa Arodes sedang bersikap ramah, Ikan Ser memilih langsung menjawab pertanyaan balasan ketimbang menanggung risiko lain. Namun, firasat buruknya terbukti ketika kata-kata berwarna merah darah muncul di permukaan cermin. Kepada siapa kau memberikan segalanya saat mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatimu, namun akhirnya ditinggalkan? Wajah Ikan Ser mendadak pucat, lalu memerah padam. Pertanyaan itu langsung menusuk rahasia kelam masa lalunya.
Daripada reputasinya hancur di depan para petinggi katedral, Ikanser menelan ludah dan berbisik pasrah, "Aku memilih hukuman." Sambaran petir bernuansa hijau langsung menghantam kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat bak dikocok obat halusinogen, membuat rambutnya berdiri tegak dan menyengat. Uskup Agung Horamik hanya bisa menghela nafas panjang melihat penderitaan anak buahnya. Malam harinya, di tengah lautan yang berhembus sunyi, Klein mendadak terbangun. Intuisi spiritualnya membocorkan adanya pergerakan mencurigakan di luar kabin. Ia segera mengenakan sarung tangan, mantel, serta mengantongi pistolnya setelah meramal bahwa situasi di luar relatif aman. Klein melangkah keluar, menyusuri lorong kayu, hingga ke geladak atas yang disirami pendar bulan merah tua. Di sana, tercium bau amis darah yang samar. Klein mendapati Cleves sedang berjongkok di tepi pagar kapal. Tak jauh dari sana, pengawal wanita bernama Cecil bersembunyi di balik bayangan bersama dua anak majikan mereka, Donna dan Denton, yang memandang dengan antusias. Klein memantapkan langkahnya, berpura-pura menjadi petualang German Sparrow yang berdarah dingin. "Sobat, ada apa ini?" "Urusan pribadi, perburuan kecil yang kebetulan," jawab Cleves tanpa menoleh. Anak perempuan bernama Donna mendongak penasaran. "Paman, apakah kau juga seorang petualang?" Klein terkekeh geli di dalam hati mendengarkan panggilan paman itu. "Bukan juga, akulah satu-satunya petualang di sini. Mereka ini cuma pengawal." Ia lalu menatap Cleves kembali. "Jadi hewan apa yang sedang kau incar?" "Seekor murloc." Murloc adalah makhluk gaib laut tingkat rendah. Meski berada di urutan bawah, sisiknya sangat keras hingga peluru pelopor seringkali membal. Cleves menunjuk ke lambung kapal. "Ada bekas lendir korosif di sini. Sejam yang lalu dia mencoba memanjat ke geladak. Beruntung geladak masih ramai pelaut. Cleves lalu membentangkan kantong berisi organ babi berdarah dan menaburkan butiran merica. Murloc sangat menyukai organ berdarah, tapi jika dicampur merica, saraf mereka akan teler dan hilang keseimbangan selama semenit. Di saat itulah aku akan menghantamnya. Jelas Cleves penuh perhitungan. Tak berhenti di situ, Cleves mengeluarkan kotak berisi racun krim mint pekat, lalu mengoleskannya ke ujung trisula dan belatinya. Racun itu berakibat fatal bagi darah Murloc. Aku juga menyewa 2 pucuk senapan dari awak kapal. Jika Murloc ini berhasil kubunuh, hasilnya bisa menutupi modal hingga 30 kali lipat, tambah Cleves tenang. Klein tersenyum kagum. Pengalaman Cleves membuktikan bahwa di hadapan jebakan dan pengetahuan yang tepat, manusia biasa pun sanggup menumbangkan Beyonder tingkat rendah. "Kau mau ikut?" tawar Cleves tung sambil menusukkan organ babi ke ujung kayu. "Kalau mau tolong awasi Donna dan Denton agar Cecil tidak terdistraksi." "Tentu, tidak masalah," jawab Klein senang hati, siap menyaksikan pertunjukan berburu monster laut di bawah pendar bulan merah. Bulan merah tergantung tinggi di langit ketika Klein berjalan ke arah Donna dan Denton, dan berjongkok di samping mereka, Cecil, rekan perempuan Cleves, menghela nafas lega. Dia mengambil senapan di geladak, membungkuk, dan segera berjalan ke arah lain. Dia membuka jarak sekitar 10 meter dari organ babi yang dibumbui itu. "Paman, sudah dimulai." Gadis remaja nakal dan berbintik-bintik Donna tiba-tiba merasa sedikit gugup. Namun wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Klein mengangkat jari telunjuk kirinya ke mulutnya, memberi isyarat agar kedua anak muda itu diam. Di saat seperti ini, dia mau tidak mau berterima kasih kepada Rosel. Berkat usaha senior transmigrasi inilah beberapa kebiasaan gerak tubuhnya menjadi bahasa tubuh yang umum di benua utara, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dikatakan bahwa pada awal zaman kelima, sikap jangan bicara ini merupakan penghinaan di Loen. Namun di bagian tertentu di benua selatan, itu berarti cium aku, cium mas diselak. Pikiran Klein sedikit terganggu sejenak. Donna dan Denton tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka hanya berjongkok di sana dengan tenang, memperhatikan dengan penuh perhatian saat Cleves bersiap untuk pertempuran. Mantan petualang itu mengambil tongkat dan melemparkan benang dengan beberapa organ babi yang tergantung di sisi kapal. Dengan cipratan umpan masuk ke dalam air, dengan tenang membubarkan organ yang tersisa, Cleves menggunakan senjatanya dan mundur selangkah demi selangkah untuk bersembunyi dalam bayang-bayang di seberang Cecil. Keduanya membentuk sudut sekitar 60 derajat terhadap sisi kapal tempat tiang ditopang,
Sambil menyandarkan trisula dan senjata lainnya, dia mengangkat senapannya dan mencoba merasakan sensasi membidik. Dek telah benar-benar sunyi, hanya menyisakan suara pengoperasian mesin uap dan deburan ombak yang menghantam kapal. Seiring berlalunya waktu, Donna dan Denton mau tidak mau beralih dari jongkok ke duduk, dengan punggung menempel pada papan kabin, mencoba meredakan kelumpuhan di kaki mereka. Saat itulah mereka melihat tongkat di sisi perahu sedikit tenggelam, suara gesekan yang teredam dengan cepat semakin dekat. Tiba-tiba sesosok tubuh melompat ke geladak. Itu adalah monster yang bermandikan cahaya bulan merah. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau tua dan ada lendir hijau mengalir di sekitarnya. Ia tidak memiliki banyak kesamaan dengan manusia. Itu seperti ikan raksasa yang telah menumbuhkan 4 anggota badan yang kuat dan terdapat jaring yang jelas di celah-celah anggota tubuhnya. Murloc itu tingginya lebih dari 1,9 meter dengan mata bulat dan insang di pipinya. Itu tampak seperti setan dari legenda, membuat Donna menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. Pada saat yang sama dia juga menutup mulut adiknya Denton. Pemikiran yang bagus. Klein tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia dengan cermat memeriksa Murloc itu. Berbeda dengan Sailor Rampager yang pernah dia lihat sebelumnya, Murloc asli tidak memiliki otak seperti manusia. Mereka adalah monster murni. Murloc itu dengan waspada mengamati sekeliling sebelum berjongkok. Ia mengambil organ babi yang berserakan, dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengeluarkan suara mengunyah yang jelas. Cahaya di matanya yang sebagian besar berwarna putih berangsur-angsur memudar, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam mimpi. Intelektualnya rendah, Klein menggelengkan kepalanya dan mengambil keputusan. Bang! Cleves menarik pelatuknya dan sebutir peluru keluar dari senapannya. Ia langsung menghantam dada Murloc tersebut, menyebabkan sisiknya pecah dan darah berceceran. Wah! Duyung itu mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti anak kecil, dan ia melemparkan dirinya ke arah Cleves yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Itu secepat kereta uap. Saat itu, Cecil yang berada di posisi lain pun melepaskan tembakan. Bang! Peluru dari senapan itu mengenai tulang rusuk Murloc, menyebabkan banyak sisik berserakan dan sosok tinggi itu terhuyung. Murloc yang telah memakan butiran lada menjadi tampak lesu. Ia berhenti, tidak yakin musuh mana yang harus diserang terlebih dahulu. Dan ini memberi Cleves dan Cecil kesempatan untuk mengisi ulang dengan tenang. Mereka membidik lagi dan menarik pelatuknya. Bang! Bang! Percikan darah bermekaran secara berurutan. Rasa sakit menyebabkan mata Murloc kembali jernih. Ia membalik dan menerkam, menghindari tembakan lanjutan, dan mendekati Cleves seolah-olah tidak terluka. Cleves secara metodis meletakkan senapan di tangannya dan mengambil trisula yang bersandar ke sisinya. Alih-alih menghindar, dia malah melompat ke depan dan berguling ke sisi Murloc. Trisula di tangannya dengan kejam dan akurat menembus area di mana sisik di sisi mangsanya hancur. Murloc itu berputar dengan tiba-tiba, membawa hembusan angin, itu dengan paksa melemparkan trisula bersama Cleves, menyebabkan mantan petualang itu jatuh ke geladak. Murloc itu menggelengkan kepalanya, seolah merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ia tidak menyerang Cleves dan Cecil lagi, melainkan mengambil langkah besar ke sisi kapal dalam upaya untuk melompat ke laut. Bang! Peluru Cecil kembali menghantamnya, membuat darah kembali mekar, namun tetap tidak membuatnya menjadi tidak bisa bergerak. Dengan 2 langkah, Murloc itu mencapai tempat yang sesuai. Ia menekuk lututnya dan bersiap untuk melompat. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Jarak lompatannya jelas tidak cukup, sehingga hanya bisa mendarat di bagian dalam kapal. Bang! Murloc menanggung kerusakan paling parah dan mencoba membalikkan sisi kapal. Melihatnya hampir kabur, Klein mengeluarkan pistolnya. Saat itu suara keras datang dari arah lain. Mata kiri Murloc itu berubah menjadi lubang berdarah dan samar-samar orang bisa melihat zat agar-agar pucat menggeliat di dalamnya. Itu belum mati. Ia tergeletak di lantai geladak, mencoba yang terbaik untuk merangkak dan bangkit kembali. Setelah beberapa detik, racun itu mulai bekerja dan bergerak hingga mati. Klein menelusuri suara tersebut dan melihat seorang pria paruh baya melangkah keluar dari bayang-bayang di sisi lain kabin. Pria paruh baya itu mengenakan jas tebal berwarna merah tua dan celana panjang putih. Dia mengenakan topi standar berbentuk kapal pada zaman ini. Dia memegang senapan berwarna besi peninggalan zaman saat asap putih mengepul dari moncongnya yang hitam tebal. Klein pernah mendengar petugas itu memperkenalkan pria itu sebelumnya, dan dia mengenal pria itu.
Dia adalah Kapten White Agate, Alan Kag. Dengan kerutan yang terlihat jelas di sudut mata, dahi, dan sudut mulutnya, Alan berjalan menuju Cleves dan berkata sambil tersenyum, "Sebagai seorang kapten, aku harus memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Maafkan aku karena menonton di samping selama ini." Cleves sudah berdiri. Dia tidak mengkhianati emosinya. "Ini kapalmu. Menurut konvensi kau berhak mendapat bagian rampasan." Alan menoleh untuk melihat ke arah Klein dan yang melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Pasokan air dan makanan berikutnya akan dilakukan dalam waktu 2 hari. Kau harus memikirkan cara untuk mengawetkan mayat Murloc. Bagaimana kalau begini jual padaku dengan harga lebih murah? Perbedaannya adalah imbalan yang pantas kuterima. Ini adalah solusi terbaik." Cleves dan Cecil saling bertukar pandang dan menyetujui permintaan Alan. "Untuk 130 pound, itu semua milikmu." Bahan Murloc Beyonder memiliki harga pasar 150 hingga 200 pound. Mengingat bagian lain yang memiliki spiritualitas, 130 pound memang murah. Namun, hanya ini yang bisa dilakukan Cleves dan Cecil. Ini adalah kapal Alan dan dia memiliki sekelompok besar pelaut dan awak bersenjata untuk membantunya. Jika negosiasi gagal, mereka bisa menenggelamkan semua orang di sini ke laut dalam hitungan menit. Tentu saja, itu berdasarkan premis bahwa aku tidak melibatkan diri. Ya, dapat dilihat bahwa Cleves dan Cecil bukanlah Beyonders. Setidaknya bukan Beyonder domain pertempuran dan penembakan. Sedangkan untuk Alan, menurutku itu mencurigakan. Klein berdiri dan mendengarkan kesepakatan itu. "Tidak, sepertinya kau salah memahami sesuatu. Aku tidak mengancammu. 150 pound, itu harga yang pantas." Alan Kag memanggil seorang pelaut dan memberinya kunci berangkas. "Kau adalah Jas Allen?" Baru pada saat itulah Cecil sepertinya mengingat kembali gelarnya di laut. Alan tertawa dan Macbeth. "Ya, pada saat ini Donna dan Denton yang terpana oleh pertempuran sengit dan monster yang hidup melompat berdiri dan berlari ke arah Murloc dengan kegembiraan dan ketakutan. Apakah itu benar-benar mati?" Donna menendang tubuh Murloc itu dengan jari kakinya. Lalu dia melompat dan bersembunyi di belakang adik laki-lakinya, seolah dia takut monster itu akan hidup kembali. "Itu benar-benar monster!" Denton menarik napas dalam-dalam dan membuka lebar matanya. Ada banyak monster di laut. Selain memiliki 4 anggota badan dan mampu berdiri, Murloc tidak memiliki kemiripan dengan manusia. Alan tersenyum lembut. Dia berjongkok dan mengeluarkan pisau, mengiris pipi di bawah mata Murloc itu, memperlihatkan kulit putih dan lembut yang ternoda oleh warna merah. Bagian tubuh Murloc yang paling enak cocok untuk dimakan mentah. Alan dengan hati-hati mengiris sepotong daging dan menyerahkannya kepada Donna. "Kau mengingatkanku pada putriku. Sayangnya dia sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Aku tidak berani memakannya," kata Donna sambil melihat potongan daging tipis yang ada di ujung pisau. "Haha, siapa di antara kalian yang ingin mencobanya?" Alan tertawa dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada peringatan dari intuisi spiritualnya, Klein mengangguk. "Aku sangat penasaran." Alan segera menyerahkan pisau itu padanya. "Cobalah. Di darat bahkan bangsawan pun belum tentu punya kesempatan untuk memakannya. Murloc ini adalah monster ikan. Mereka dapat dipahami sebagai jenis ikan yang bermutasi." Dia berusaha menghilangkan ketakutan saudara-saudaranya. Klein ingin bertanya apakah ada wasabi, kecap, atau bumbu lainnya. Tetapi melihat pihak lain tidak menyebutkannya, dia takut terlihat bodoh. Dia mengambil pisaunya, menggigit daging yang berdarah itu, dan menelannya. Rasanya seperti daging yang langsung meleleh di mulutnya. Rasa darahnya sangat samar, memberikan rasa asin yang sesuai. Ini dengan sempurna menonjolkan rasa daging yang segar dan manis. Klein mengunyahnya 2 kali, menikmati kelezatan kelembutan dan kesegaran daging ikannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami hal seperti itu. "Bagus sekali." Dia tidak pelit dengan pujiannya sambil mengacungkan jempol. Donna menyaksikan semuanya dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba tertarik pada daging di pipi Murloc itu. Hal ini mengalahkan rasa takut dan jijiknya, dan dia menyarankan ide untuk mencoba. Alan memenuhi permintaannya dan tersenyum ketika dia melihatnya menutup matanya erat-erat saat wajahnya meringis, saat dia menggigit daging. Ekspresi Donna berangsur-angsur menjadi rileks dan dia segera membuka matanya.
Dia dengan gembira memuji kelezatan yang tak terlukiskan. Dia mendorong tindakan saat Denton, Cecil, dan yang lainnya berbagi sepotong kecil daging pipi. Memakannya membuat mereka puas, tapi juga membuat mereka tidak puas. Mereka puas dengan rasanya, namun tidak puas dengan kuantitasnya. Melihat Ellen telah memakan potongan terakhir, Clives menunjuk ke tubuh Murloc dan berkata, "Daging di sekitar iga cocok untuk digoreng, sedangkan daging perutnya harus dipanggang. Bagian lainnya rasanya tidak enak." "Aku berbagi pemikiranmu," kata Ellen sambil terkekeh. "Aku akan meminta koki segera menyiapkannya. Pada malam seperti itu, kita harus menikmati makanan enak dan anggur bersama dan bertukar legenda di laut. Ini adalah hal yang sangat menyenangkan." "Aku menantikannya. Namun, mengapa perburuan yang baik-baik saja berubah menjadi pertukaran makanan lezat?" Klein menelan ludahnya.